Sama saya Wong Ganteng Sakdonya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mbak E? Iya. Iya, bagaimana? Saya harus membantu ini. Kan kemarin sampean WA, sekarang saya follow up. Gimana? Iya itu Pak, saya mau kerja keluar, tapi saya belum bisa bahasa itu gimana ya, Mas? Sampean mau kerja keluar tapi belum bisa bahasa. Iya. Ya belajar bahasa dulu, Mbak. Piye? Sampean mau kerja di luar, Harus mau kerja di luarnya apa ini pertanyaan saya? PT sih maunya. Hah? Maunya PT, Mas. Maunya PT. PT itu bagaimana? Bisa sampean jelaskan secara eksplisif? Nggak bisa sih, karena saya belum pelajari lebih lanjut. Sampean kan sarjana toh, Mbak? Menjelaskan kan pasti bisa toh, wong sampean nulis skripsi barang kok sebelum lulus. Yang sampean mau itu apa? Kalau sampean yang sampean mau aja nggak bisa menggambarkan, akune bagaimana? Iya. Ya, aku maunya itu ya kerja di PT, nggak mau jadi suster ngono. Kerja di PT, nggak mau jadi asisten rumah tangga. Iya. Nah, kalau sampean mau kerja di PT atau di perusahaan, bukan asisten rumah tangga, sampean nyari link.com. Jadi sampean ngisi biodata keahliannya sampean. Terus googling company, perusahaan yang di luar yang butuh tenaga kerja, yang butuh karyawan, yang kualifikasinya cocok dengan sampean. Sampean S1 apa? Manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis. Kalau sampean kerja di perusahaan Indonesia kan ada bahasanya, nggak usah belajar. Iya, tapi aku ada coba. Kenapa? Pengen coba keluar. Nah, nek pingin coba keluar, yang saya urusi itu asisten rumah tangga, housekeeping. Kalau sampean nanyanya ke saya, jalurnya beda, tapi tetap tak berikan penjelasan. Sampean googling PT apa company perusahaan apa yang membutuhkan tenaganya sampean. Sampean harus googling, cari tahu, masukin lowongan kerja. Kenapa nggak mau kerja di Indonesia? Kan masih banyak perusahaan di Indonesia. Aku ini tulang punggung keluarga loh, Mas. Nah, terus? Ya masih harus ngebiayain adik-adikku. Kalau di sini kan gajinya UMR tok. Sedangkan aku fresh grade. Di sini tuh tidak ada garansi Mbak di luar negeri. Ijazah saya D3 aja gak payu kok Mbak. Ijazah saya D3. Saya D3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga. Jurusan Ilmu Perpustakaan. D3 Ilmu Perpustakaan. Nggak laku di Hongkong ijazahku, tak pakai. Kalau boleh saya sampaikan loh sama sampean. Aku ke Jepang ya nguli rongsokan. Aku di Hongkong ya jualan jamu, Bambung, tidur di Victoria Park. Aku pernah lihat-lihat nanya-nanya juga. Kalau keluar itu katanya kan Mas ada PT. Nah itu kerjaannya kalau PT itu gimana ya Mas? PT apa ini? Yang sampean bilang dari tadi PT apa ini? Yang sampean tahu itu PT apa? Yang sampean maksud itu PT apa? Nah itu saya nggak tahu, makanya saya nanya. Loh? Maksud kan saya pernah nanya tuh, katanya bisa kerja di PT, bisa jadi asisten rumah tangga, bisa jadi baby sister, bisa jadi pengurus lansia ngono ta. Nah itu yang bikin siapa? Yang informasi sampean dapatkan dari mana? Dari Google.
Dari Terus Google. banyak seliweran juga di TikTok. Oh. Kalau PT atau company itu di Makau. Tapi bahasanya Mandarin, Kantonis, dan Inggris. Sampean bisa yang mana? Bahasa Inggris ya bisa tapi nggak lancar. Nah, karena di Makau itu tidak ada kerjasama dengan Indonesia. Untuk hari ini ya, untuk konten tertanggal hari ini itu belum terwujud. Nah, kalau sampean sekarang bahasa Inggrisnya minim, terus mau kerjanya di luar, terus aku mikirnya gimana mbak? Aku aja yang bambung ya dengan bahasa Inggris yang seadanya, jik tetep bambung, gak payu. Ijazahku ngelamar di kantor perwakilan negara Republik Indonesia, konjen itu aja gak laku mbak, D3. Piye terusan? Yang notabene-nya bekerjanya pakai bahasa Indonesia yang di kantor yang kerja di sana aku nggak ngerti lulusannya apa gitu kan. Halo? Halo. Ya kalau baby sister itu gimana Pak? Nggak, baby sister di sini nggak spesifik baby sister. Di sini spesifiknya asisten rumah tangga atau biasa disebut tenaga kerja wanita. Itu ada juga yang kemarin S1. Dia jadi guru TK, akhirnya dia pergi juga jadi TKW. Ya sudah, sampai masuk ke PT, pelatihan di PT, belajar nyapu, belajar semua, belajar bahasa Kantonis kalau ke Hong Kong. Belajar bahasa Kantonis, terus bagaimana toilet bersihinnya, bagaimana bersihin rumah majikan, kayak gitu. Itu belajarnya berapa lama ya? Woi, bisa 6 bulan sampai 1 tahun, Mbak, tergantung sampean. Kalau sampean cepet di PT-nya bisa. Bayarnya piro ya, Mas? Kenapa? Nggak ada bayar. Bayar. Potong gaji nanti 6 bulan. Selama belajar itu makan saya gimana ya? Itu bawa sendiri atau? Yo PT yang nanggung. Oh, PT. PT yang ngurus. Sampean cari info-info PT pemberangkatan ke Hong Kong banyak itu. Sampean silahkan masuk. Sampean belajar kayak mbak-mbak. Belajar bagaimana gitu. Nah, itu sistem potong gajinya berapa ya, Mas? Ya tergantung PT-nya nanti, saya nggak bisa ngomong. Yang jelas gaji di Hong Kong 4870 sekarang. 4870 itu kalau di kurs rupiah ya 9 juta lah. Dipotongnya 2000 sekian tergantung PT-PT, pokoknya 2000 plus lah. Tapi nanti yang bantu masukin ke PT-nya, Mas? Enggak lah, ya sampai cari PT sendiri. Karena gini loh mbak, sampean ini udah S1. Ya, sekali lagi aku bukan mendiskreditkan ya. Kalau orang udah pendidikannya tinggi, nyekele sapu, nyekele semuanya, ya rodok piye. Makanya beresiko. Kalau saran saya, sampean belajar bahasa Jepang. Kalau sampean nggak mau jadi asisten rumah tangga, sampean belajar bahasa Jepang kursus, terus kemudian sampean ikut tes JLPT. Kalau sampean lolos N4 ataupun N5, sampean bisa cari lowongan pekerjaan di perusahaan Jepang. Dengan maksud saya tuh Mas, dengan saya visa, kerja dulu. dengan visa Tokute Gino. Halo? Halo, maksud saya tuh saya mau kerja dulu nih di Hong Kong. Ntar kalau udah bisa bahasa, saya juga pengen lanjutin S2 di sana gitu. Nggak bisa. Oh, udah bisa. Berat. Kalau sampean lanjutin S1 S2 nya ya paling sampean masuk universitas terbuka.
yang pakai bahasa Indonesia. Sampean gini loh Mbak, sampean kerja di Indonesia, kemudian sela-sela waktu sampean ikut les, biar kemampuan berbahasanya itu ditambah. Kalau sampean kerjanya di Hong Kong, ya kan, itu asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga Mbak adanya. Melepaskan ego semuanya itu sampean bisa apa enggak, itu sampean masuk di PT. Gitu loh Mbak. Nah nanti ditentukan tuh di PT, sampean bisa dan tidaknya nanti berangkat itu di PT. Di PT 6 bulan sampai setahun. Nah kalau sampean belajar di PT, ya kan, apa ya mungkin sampean sambil kerja, wong sampean tulang punggung. Makanya saran saya, kerja aja, cari-cari, googling di internet bagaimana visa Tokute Gino ke Jepang. Nah itu berjalannya waktu kan sampean bisa. Jangan buru uang yang banyak dulu, tapi burulah pengetahuan yang banyak dulu. Gitu. Fresh graduate ndak ada garansi ke luar negeri. Ya, kalau kemampuan bahasanya winter kita IPK 4, ya, fresh graduate. Cari pekerjaan di luar negeri nggak semudah yang dipikirin. Harus uji kompetensi bahasa juga. Begitu Mbak. Ya, saya nggak bisa menyarankan banyak hal. Jadi sampean berusaha dulu. Kalau memang mau jadi asisten rumah tangga, PT-PT di sekitar sampean itu banyak sampean googling. Daerahnya sampean mana? Saya di Cilengsi. Sampean kan deket Bandung tuh. Jakarta banyak Jauh. PT. Ya jauh, jauhnya seberapa? Dari sini ya ke Bandung 4 jam. 4 jam? Oh. Cilengsi itu kabupaten mana sih? Cilengsi itu masuknya Bekasi. Oh Bekasi, yo Jakarta deket loh. Jakarta banyak PT lah. Iya, aku udah coba masukin tapi 4 bulan ini belum ada dipanggil. Coba lagi yang lain. Masih dicoba. Jadi kayak gitu. Sampean sambil lihat ya. Tokute Gino, visa Tokute Gino. Sampean pelajari itu. Nah, Jepang, visa Tokute Gino. Sampean coba. Nanti cek, googling. Wes. Sambil cari belajar kalau khusus bahasa Jepang. Intinya sampean harus penguasaan salah satu bahasa asing lah. Mau bahasa Inggris, mau Jepang, mau Korea, Mandarin, Kantonis. Silahkan. Aku tidak bisa memberikan informasi detail karena sampai non. Dan generasi Z agak sedikit beresiko. Bukan saya meremehkan, mohon dimaafkan kalau saya salah. Tapi anak-anak S1 ini saya tahu lah. Walaupun nggak selalu benar. Karena isi kepalanya kan sudah diisi banyak teori. Bertahan dulu di Indonesia lah. 6 bulan, 7 bulan. Sampai cari-cari langkah yang tepat. Pasti nanti menemukan hasilnya. Perusahaan-perusahaan swasta juga banyak kok di Indonesia. Saya dulu juga perusahaan swasta jadi sales. 7 tahun kerja di Indonesia. Akhirnya saya melanglang buana terusan. Ke Jepang, ke Hong Kong. Nih kepingin ke Jepang lagi nih. Jadi luar negeri itu nggak sulit. Asalkan sampean tekun dan fokus. Dijalani dulu pekerjaan yang ada di situ.
Kalau sampean mau jadi asisten rumah tangga ya sampean cari PT PJTKI yang memberangkatkan ke Hong Kong. PT apa Mas? Maaf. Wah, aku nggak berani nyebutin, Mbak. Sampean googling sendiri aja daripada aku salah-salah. Nanti takutnya rekomendasi karena sampean non. Kalau sampean X aku berani, tapi sampean non. Kalau non agak sedikit mumet. Belajarnya lama. 6 bulan. Bahasa Kantonis. Itu yang jadi susah. Makanya aku nggak berani rekomendasi PT. Karena belum ada yang aku percaya. Coba ya PT, nanti ada kok terkenal PT yang memberangkatkan ke Hong Kong. Pasti ada satu PT terkenal. Coba nanti sampean googling dan cari infonya di sana. Oke, Mbak. Kalau sampean mau tengok-tengok, lihat kehidupannya PRT, pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita di Hong Kong, channel YouTube saya Sandro Jabrik. Sampean silahkan tonton. Kalau sampean ingin Sandro Jabrik, kan sampean lihatnya kan di TikTok. Sekarang sampean datang ke YouTube yang memang di situ informasinya banyak dan panjang. Saya soalnya bukan pemain TikTok. Aplikasi saya rodok mumet di telenang TikTok. Oke? Terima kasih Pak. Yes, sehat selalu buat sampean ya. Tetap semangat dan berjuang. Mudah-mudahan apa yang sampean cita-citakan bisa segera terwujud. Matur sembah nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, aku bingung kalau ditanyain. Saya lulusan S1 manajemen bisnis guys. Asli loh. Wong aku wae ditelu ra payu. Bisa ngerti S1 payu. Mungkin KJRI butuh S1 manajemen bisnis ya. Monggo, nih ada satu teman mau kerja di luar negeri. Jadi aku bingung. Jadi ini loh Singgarai. Kenapa di negara kita aja? Aku enggak, karena ini hubungannya sekarang lagi kampanye atau pemilu tahun politik. S1 fresh graduate dia bilang. Gajinya sedikit kerja di Indonesia. Come on guys. Aku nggak nyalain negaranya, nggak nyalain pemerintahnya. Wah, Mbak Ira Puspita. Wah, Australia guys. Aduh, ada Om Yudi. Halo Om Yudi. Gimana ini kita bisa ngekspor nggak ke Australia teman-teman S1 ini? Ngopi. Mbak Yuni Eko, Mbak Bunga Paradise, Mbak Siti Channel, Mbak Ana Maria. Ya kan? Jangan lupa makan C dulu. Ko dan C, jangan lupa makan C dulu itu apa? Makan cojan. Berduri, Mbak Bunga Berduri. Eman-eman ya kok udah S1 mau jadi TKW, susah banget ya cari kerjaan di negeri Indonesia negeri. Lah. Ya ini loh, aku bingung ini tahun politik ya. Kalau tak bawa ke ranah politik sama pemilu ini kita terus biajal. Mbak Nuri terima kasih. Oke, saya tak closing dulu untuk kontennya, videonya. Terima kasih ya. S1 tetap semangat. Apapun yang sudah kalian usahakan pasti ada hasilnya. Tetap tekun dan semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.